Kita lanjutkan dialog. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah langkah hukum yang akan diambil oleh para narapidana ini, Bang Jutek, langkah hukum apa selanjutnya? Apakah akan tetap kembali mengajukan PK atau akan ada langkah hukum lain yang akan ditempuh? Kemarin ketika putusan itu dibacakan, langkah pertama kami selaku penasihat hukum adalah menenangkan keluarganya. Lalu kami kunjungi 7 terpidana di lapas. Kami sampaikan kepada mereka bahwa harus tenang, kita harus tetap semangat, bahwa ini bukan akhir dari segala-galanya, bahwa masih banyak langkah hukum bisa kita lakukan. Saya jelaskan kepada mereka ketika di lapas, kepada para 7 terpidana nih, Mbak. Saya bilang langkah hukum yang bisa dilakukan ada gerasi, ya, ada apa namanya, amnesti. Kalau ya. gerasi berarti kan artinya harus mengakui perbuatan pembunuhan. Itu kami jelaskan kepada mereka. Kalau gerasi itu salah satu syaratnya mereka harus mengakui pembunuhan itu. Lalu mereka langsung jawab, Pak, kalau itu jangan. Kami tidak mau. Lebih bagus kami mati dan busuk di lapas daripada kami harus mengakui itu. Jadi garasi 2 kali kami tanyakan itu dan disaksikan oleh wartawan, mereka nggak mau. Ya, artinya mereka tidak mau mengakui bahwa itu mereka tidak pernah lakukan. Ya, lalu pilihan berikutnya adalah amnesti. Amnesti ini adalah kami bersifat pasif. Ini harus bersifat dari pemerintah, ya, presiden dalam hal ini, ya, memberikan mengesampingkan bahwa ini tindak pidana demi kepentingan umum, gitu ya. Nah, ini kira-kira ini yang dilakukan, ini kalau pilihan. Pilihan yang lain mungkin kita akan lakukan PK. PK ini tentu kami harus mencari novum baru. Novum baru ini, ya kan, kami sedang berproses laporan polisi kepada Bareskrim Mabes Polri terhadap Aib, laporannya terhadap Aib Turudiana, terhadap Pasren dan Kavi. Ya. Satu LP yang menurut kami tidak mungkin tidak naik sidik adalah laporan kami terhadap Aib. Kenapa saya katakan tidak mungkin tidak naik sidik? Kami melaporkan Aib ini memberikan keterangan palsu. Tadinya kami melaporkan Aib dan Dede sebelum Dede mengaku. Ketika kami melaporkan Aib dan Dede, tiba-tiba Dede datang ke Pak Deddy Mulyadi dan mengaku bahwa betul yang dia telah berbohong. Yang dia ceritakan itu bohong. Tahun 2016 lalu kesaksian dia yang membuat para terpidana ini dihukum itu tidak pernah dia tahu, bukan dia tidak hadir dan dia tidak melihat apa-apa. Artinya ada salah satu yang berbohong. Ini nggak mungkin nggak naik ke sidik. Kalau nggak Dede yang benar kan Aib yang benar. Ini tugas Pak Polisi untuk buktikan. Saya harapkan kawal kasus ini sampai inkrah, maka akan kami bawa ini menjadi bukti. Siapa yang benar? Berarti kan ada ketidakbenaran. Tadinya mereka kompak mengatakan ini melihat secara kasat mata mereka ini klien kami ini 8 orang ini adalah pelakunya, 3 DPO yang nggak tahu limbahnya di mana. Ya, ternyata Dede mengatakan ini bohong. Ketika ini mengatakan bohong, berarti ada salah satu yang berbohong. Siapapun yang berbohong ini akan menjadi novum buat kami. Dan itu yang akan diajukan dalam PK. Iya. Apalagi terhadap kasus Pak Rudian oknum ya, saya nggak sebut nama ya. Kami laporkan kan gitu ya. Kami laporkan ada dugaan penganiayaan. Ini sudah diamini oleh institusi polisi sendiri dan sudah diambil tindakan, ya, oleh sidang etik 2016 lalu. Lalu lembaga Komnas HAM sudah mengamini bahwa ini ada terjadi, ya, dugaan penganiayaan itu. Begitupun LPSK. Ada press release-nya mengatakan demikian. Ya, lalu menurut saya apakah dengan hanya kode etik pidananya berhenti? Ini kami tuntut pidananya, pertanggungjawabannya. Apalagi menurut para klien kami, anak-anak yang korban, bahwa penganiayaan itu bukan hanya itu yang dihukum kode etik kemarin, ada yang lain yang kami laporkan. Pak Polisi, silakan dong. Ya kan, 2 itu aja silakan. Gitu kan, kami akan kawal. Kemarin alasannya takut mempengaruhi hasil PK. PK sudah selesai, kami akan kawal ini. Ya, menurut saya ini tidak boleh berhenti karena itu jalan satu-satunya buat kami ke sana. Tidak akan berhenti ya. Kita tanyakan kepada Pak Yanto. Pak Yanto, kalau misal dari kuasa hukum para terpidana ini akan melakukan langkah hukum selanjutnya, PK akan dalam waktu terdekat lah. Tapi paling tidak apa saja syaratnya untuk pengajuan PK kembali? Kemudian mungkin ada durasinya, ada syarat-syarat tertentu Pak Yanto atau tidak ada? Iya, pada dasarnya kan PK sekali. Namun demikian PK 2 kali dibolehkan sepanjang kan ada itu di Perma itu ada itu ya. Bisa PK 2 kali sepanjang ada pertentangan antara putusan satu dengan yang lain itu.
Itu ada di Perma, nanti bisa dibaca itu persyaratan. Tentunya penasihat hukum sudah paham di isi Perma itu sebenarnya. Baik, Gitu, Mbak. kalau dari Prof. Hipnu, sejauh ini langkah hukum yang tadi sampaikan Bang Jutek, PK, kemudian juga akan ada amnesti. Kalau Prof. Hipnu melihatnya akan seperti apa nih dengan pengajuan langkah hukum selanjutnya yang diajukan para narapidana? Ya, langkah hukumnya kita merubah substansi, Mbak. Substansi perkaranya adalah mengikuti dari putusan yang sekarang sudah diputus, yaitu kasus pembunuhan. Nah, dari kasus pembunuhan tadi, karena ini PK itu tanpa batas waktu, mohon Pak Jutek agak sedikit sabar. Cari bukti yang betul-betul akurat. Betul-betul akurat. Karena memang, putusan Mahkamah MK itu memang dibolehkan 1 kali. Tapi di Perma itu cukup 1 kali. Memang perdebatan seperti itu. Tapi dalam praktek juga, ada putusan MK itu sampai 4 kali dikabulkan. Nah ini saya kira masih banyak cara lah, karena tujuannya baik. Yang pertama, yang kedua, dengan bukti-bukti baru, dengan konsep, dengan pembunuhan, maka bukti baru itu paling tidak dengan kasus yang ada itu tidak merubah dari perbuatan hukumnya. Perbuatan hukumnya pembunuhan, tapi siapa pelakunya? Goalnya itu di sana. Goalnya ini 7 orang ini, apakah dia sebagai pelaku pembunuhan? Ataukah salah satu? Saya kalau berpikir ya mudah-mudahan 7. Tapi dari konteks suatu perbuatan paling tidak itu ada 1 atau 2. Atau kemarin Pak Jutek, saya bayangkan Saka Tata. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa peristiwa yang terjadi mungkin. Tapi kok masuk semua kan itu loh. Nah inilah saya kira. Yang kedua amnesti. Tadi sudah sebut amnesti ini bagus. Karena program Pak Prabowo dalam rangka mengurangi overkapasitas itu adalah mengurangi LP yang sebaik mungkin. Lah pertanyaannya apakah ini bisa? Bisa, karena ini adalah masih anak-anak. Seumur hidup di LP apa yang diinginkan? Kan masih bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Itu saya kira potensi amnestinya ke sana. Sehingga betul-betul bisa lepas dari suatu perbuatan pidana. Baik, kalau untuk PK sendiri kan harus ada novum baru. Artinya apa yang tadi disampaikan Bang Jutek bisa dijadikan suatu novum ataupun bukti baru? Iya, bukti baru. Bisa? Bisa. Walaupun nanti perdebatan tadi Pak Yanto tadi, versi bukti baru Pak Jutek dan versi hakim berbeda. Berbeda lagi. Tapi paling tidak makanya coba tolong betul-betul bukti baru, bukan saksi. Bukti yang diketemukan ketika itu menjadi putusan bebas atau putusan lain. Itu yang paling penting seperti itu. Ya, kita sebelum nanti pamungkasnya di Bang Jutek ya, kita akan hadirkan informasi untuk Anda di mana ini mengenai lika-liku juga ya dalam kasus peristiwa pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki. Di mana Peggy Setiawan ini sempat ditangkap Polda Jawa Barat pada 21 Mei 2024. Namanya masuk dalam daftar pencarian orang oleh Polda Jawa Barat. Di tengah proses penyidikan, Peggy pun melalui tim pengacaranya mengajukan untuk pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada 11 Juni 2024. Setelah mendekam di balik jeruji besi selama hampir 3 bulan, Peggy akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah Hakim Tunggal PN Bandung, Eman Sulaiman, memutuskan membebaskan Peggy dari status tersangka dalam kasus kematian Vina dan Eki. Kemudian ini ada nama Saka Tatal, di mana Saka divonis 8 tahun 3 bulan karena disebut-sebut ikut melempar batu dan juga mengejar Vina dan Eki. Saka juga disebut memukul Eki 1 kali. Namun saat bersuara di publik, Saka menyebutkan dirinya tidak bersalah karena tidak ikut dalam peristiwa kekerasan yang berujung maut itu. Saka dan tim kuasa hukumnya mengajukan sidang PK untuk membersihkan namanya dengan mengajukan 10 bukti baru kepada Majelis Hakim PN Cirebon. Selanjutnya kami hadirkan juga masih mengenai lika-liku kasus kematian Vina Cirebon, di mana ada 6 terpidana lainnya yang juga mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka divonis hukuman seumur hidup dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK. PK atas nama 6 terpidana kasus Vina itu diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon oleh tim kuasa hukum mereka dari Peradi. Kemudian Mahkamah Agung, pemirsa, menolak upaya hukum peninjauan kembali 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.
Dengan ditolaknya PK, maka hukuman penjara seumur hidup bagi 7 pelaku tidak berubah. Langsung saja kita ke Bang Jutek. Artinya dalam waktu dekat selain tadi akan mematangkan yang akan dijadikan barang bukti baru atau novum dan akan segera mengajukan PK, sudah bisa dipastikan? Atau akan terlebih dahulu mengajukan amnesti dan tidak akan mungkin ya melakukan gerasi? Ya, jadi kami akan mungkin lebih cenderung memilih melakukan PK kedua. Ketika PK 2 seperti yang Prof. Hipnu katakan, kami akan matangkan, kami akan cari novum yang benar-benar baru. Dan tentunya kami berharap dan menunggu momen yang tepat, ada hakim seperti Pak Eman di Bandung yang sama gitu ya, ada di Mahkamah Agung gitu, kira-kira yang berempati, mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi ya, yang dapat melihat secara objektif, yang merasakan bukan hanya secara formil, tapi merasakan hukum yang berkembang dan bertumbuh di masyarakat ya, karena itu hukum tertinggi. Ya, karena filosofi hukum kita mengatakan kalau sesuatu belum diatur oleh hukum, maka hakim pun wajib mengukurnya dari hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sosial, dan itu harus menjadi salah satu pertimbangan. Iya. Ya, jadi Mbak, kami mau sampaikan bahwa kami akan terus berjuang. Ya, terkait PK ini ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa mereka ini berjasa menggagalkan PK ini menjadi ditolak. Saya mau katakan bahwa pengajuan PK ini bersifat pengajuan permohonan sepihak kami kepada Mahkamah Agung. Tidak ada pihak lain yang mengaku kuasa hukum manapun yang akan terlibat di dalamnya. Kalau sekarang ini ada beredar bahwa kuasa hukum itu mengaku bahwa dia yang menang, kita yang kalah, itu saya pastikan tidak, bahkan akan bertanya. Ya, mumpung didengar oleh Pak Yanto, kami bertanya. Kalau dia berkatakan bahwa dia menang, kami yang kalah, kami akan bertanya ada apa? Apa yang dilakukan dia di Mahkamah Agung? Ya kan? Karena kami, setahu kami memohon selaku kuasa hukum daripada terpidana, penasihat hukum, dan pihak lain itu tidak melakukan apa-apa. Kalau dia melakukan amicus curiae, itu adalah siapapun boleh melakukan, tapi bukan jasa. Jadi jangan mengklaim bahwa ini adalah siapa menang, siapa kalah, apalagi membawa nama organisasi yang menangani dan sebagainya. Menurut saya hati-hati ya, karena di dalam hal ini sekali lagi saya katakan, kami bersifat memohon, dan ketika permohonan kami itu tidak dikabulkan, itu adalah pertimbangan hakim semata, tidak campur tangan dari pihak manapun. Baik. Gitu. Baik, Bang Jutek tadi sempat bilang ya kalau keluarga dari para terpidana ini tidak setuju ketika Bang Jutek mengajukan untuk gerasi. Nah, artinya tidak akan dilakukan itu sama sekali, walaupun Bang Jutek sebenarnya juga menawarkan hal itu ya. Sampai saat ini belum, karena pintu untuk kalau upaya belum, hukum berarti yang bisa lain. dilakukan dong. Ya, artinya sampai saat ini keputusannya kan tidak. Artinya ya, saya katakan tidak, kan mereka mengatakan tidak mau Karena mengakui. tidak mau mengakui. Ya, tapi kami kan masih ya tadi. Tapi dulu pernah nggak sih, Bang? Dulu mereka pernah melakukan itu oleh karena ketidaktahuan, ketidakpahaman mereka. Mereka lakukan itu. Setelah mereka paham, mereka menyesal, kan gitu kan? Mereka sampaikan, dan saat ini mereka nggak mau. Baik, baik. Gitu. Terima kasih Bang Jutek, Prof. Hipnu, terima kasih Pak Yanto, juga terima kasih. Demikian sudah dialog kami, perbincangan. Kita sama-sama akan menunggu ya langkah hukum yang akan diambil oleh para terpidana.